Bapak Ibu yang terkasih, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam program Renungan Harian GKI Kebon Jati yang bertema kesempatan yang terbatas. Saya Justinus P. La Rosa bersama saudara pada hari ini mencoba untuk merefleksikan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Sepenggal kalimat dari lagu rohani yang populer yang sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering kita nyanyikan karena lagunya yang indah, sederhana dan menyentuh langsung pada pokok permasalahan manusia yang sering sekali menyanyiakan kesempatan, menunda, bahkan mengabaikan kesempatan. Mungkin karena berharap besok ada kesempatan yang lebih baik, yang hari ini ya diabaikan saja. Atau ada juga yang menganggap waktu kan masih panjang dan mengapa harus terburu-buru mengambil kesempatan, dan mungkin berbagai alasan lainnya. Sampai pada akhirnya kesempatan itu hilang dan akibatnya malah fatal. Orang yang memberikan kesempatan dan sering mengingatkan itu menjadi marah, menjadi murka, menjadi kehilangan kesabaran, dan akhirnya mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Jika itu berupa masalah hutang piutang misalnya, maka akan menjadi kasus tuntutan hukum perdata ataupun pidana di pengadilan. Saudara yang terkasih, jika kita berefleksi dari perjalanan bangsa Israel dan dalam bacaan kita pada hari ini, kita dapat melihat bahwa tuntutan hukum atau penghukuman Tuhan tidak serta-merta dan tiba-tiba menimpa bangsa Israel, tetapi selalu didahului oleh peringatan melalui para nabi, melalui para utusan. Dan membuat peringatan yang disampaikan oleh Yesus yang adalah putra Allah sendiri adalah peringatan Allah yang kesekian, ya, dari Allah untuk Israel agar Israel itu bertobat dan terbebas dari penghukuman. Mengingat rentetan nubuat peringatan para nabi sebelumnya, maka nubuat Yesus ini dapat saya katakan adalah wujud kesempatan terakhir dan terbatas waktu bagi Israel untuk segera berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan jika kita memperhatikan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, ini nubuat ini bukan hanya nubuat penghukuman, tetapi juga sekaligus nubuat peringatan penyelamatan dari Allah yang dilandasi oleh kasih dan cintanya kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Memperingatkan penduduk Yerusalem untuk tidak masuk ke kota, segera mengungsi dan melarikan diri sebelum tiba saatnya penghancuran kota Yerusalem tersebut. Namun peringatan dan kesempatan yang terbatas ini tidak disambut baik oleh Israel. Kedatangan Mesias sendiri mereka tolak, mereka lecehkan, bahkan Yesus mereka salibkan. Dan akhirnya penghukuman itu pun akhirnya terjadi. Nubuat ini akhirnya tergenapi. Dalam catatan sejarah kita mengetahui bahwa penghancuran Yerusalem terjadi pada tahun 70 Masehi, beberapa tahun setelah nubuatan Yesus ini dinyatakan. Waktu yang tidak terlalu lama. Yerusalem dikepung dan diruntuhkan oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada saat itu. Menurut catatan Josephus, ada 97.000 orang dipenjarakan dan lebih dari 1.100.000 orang yang terbunuh dalam serangan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memperingatkan kita dan selalu memberi kita kesempatan untuk berbalik kepadanya. Kesabarannya itu besar karena Allah itu kasih adanya. Namun tak berarti kesempatan itu tak berkesudahan boleh kita abaikan begitu saja.
kesempatan itu tak selama-lamanya. Ya, jika kita terus mengabaikannya, maka kesempatan yang terbatas itu sampai pada batas waktunya dan meninggalkan kita. Kesempatan yang baik itu akan meninggalkan kita. Ibarat pemberi talenta yang menagih hasil talentanya berulang kali, namun diabaikan. Suatu saat di ujung batas kesabarannya, pada waktu yang tak terduga, ia akan datang dengan kuasa hukum di tangannya dan mengambil paksa semua yang memang seharusnya sudah menjadi haknya. Saudara, sebelum batas waktu itu tiba, ada baiknya kita memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Karena sebenarnya kapan waktu batasnya persis, tak seorang pun tahu. Semua adalah misteri ilahi. Namun satu hal yang pasti, Allah telah dan akan selalu memperingatkan kita melalui roh dan firman-Nya sebagai wujud kasih-Nya yang besar. Nubuat para nabi tentu saja sudah tidak lagi secara langsung kita dengarkan dan memperingatkan kita. Ya, tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan yang menyertai kita sampai akhir zaman seperti yang Tuhan Yesus janjikan adalah roh yang berbicara di dalam hati kita, menjaga dan memperingatkan kita. Yang harus kita miliki adalah kepekaan untuk mendengarkan suara peringatan Roh Kudus itu, dengan memelihara kehidupan yang kudus dan memahami kehendak Tuhan lewat firman yang dapat kita baca setiap waktu. Kasih dan kebaikan Allah memang akan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali taat. Namun jika manusia terus-menerus keras kepala, mengeraskan hati serta menebalkan telinga terhadap peringatan Allah, maka bukan hal yang mengherankan jika suatu saat manusia tersebut akan menghadapi murka Sang Pencipta. Tuhan menginginkan ketaatan kita, terlebih ketaatan yang dilandasi oleh cinta kepadanya, bukan ketaatan yang dilandasi oleh ketakutan karena penghukumannya. Mari kita renungkan dan mencoba untuk introspeksi diri, apakah kita masuk dalam golongan manusia-manusia yang tak memperhatikan peringatan Tuhan, diberi kesempatan namun mengabaikannya. Haruskah kemarahan Tuhan itu terjadi kemudian kita mengatakan, "Oh Tuhan, aku menyesal sekarang dan saya mau bertobat, saya mau taat." Peringatan Tuhan itu adalah penyelamatan, maka jangan abaikan. Waktu kita terbatas, saudara-saudara, mari manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Jika tak ingin kehilangan kesempatan yang terbatas ini, maka kita patut waspada agar ketaatan kita terjaga. Asahlah dan tajamkanlah pendengaran rohani kita agar kita peka mendengarkan kehendak Tuhan. Kita patut memelihara dan menjalani kehidupan yang kudus sehingga Tuhan senang dan tersenyum melihat kehidupan kita. Mari berdamai dengan Allah dalam doa. Perdamaian yang dapat dicapai dengan memohon pengampunan dari Juru Selamat yang telah menumpahkan darahnya agar hukuman dosa itu tidak lagi menjadi tanggungan